Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video pembelajaran tematik terpadu sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran RPP muatan terpadu, Bahasa Indonesia dan PKN. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semua dalam keadaan sehat, semangat? Baik, tadi anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, adakah anak-anak ibu yang belum sarapan pagi? Hayo, siapa yang belum sarapan pagi? Ya, baik. Semuanya sarapan pagi kan? Bagus kalau begitu. Karena kalau kita tidak sarapan pagi, otomatis pikiran kita melayang, kita lemas, perut kita lapar, tidak bisa konsentrasi. Apa yang kita pelajari hari ini tidak ada gunanya nanti, karena tidak bisa kalian rangkum dengan baik pembelajaran ini, akibat karena lapar. Jadi, anak-anak ibu, setiap paginya usahakan semuanya sarapan pagi, oke? Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kalau ibu putar terlebih dahulu lagu? Kita bernyanyi bersama-sama lagu Tanah Airku. Oke, semuanya bernyanyi ya anak-anak ibu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Oke. Baik anak-anak ibu, tadi sudah kita nyanyikan lagu Tanah Airku. Kenapa ibu memutar lagu Tanah Airku? Kita bernyanyi Tanah Airku karena lagu Tanah Airku ini berkaitan dengan pembelajaran kita saat ini, yaitu Kehidupan sosial. baik anak-anak ibu, siapa yang pernah mendengar apa itu kehidupan sosial? Ada yang tahu? Ayo semuanya berpendapat, karena pendapat itu tidak ada yang salah ya anak-anak. Namanya juga pendapat. Apa yang kita tahu kita utarakan. Tidak ada yang salah. Ada yang tahu? Masyarakat. Ya, masyarakat, sosial masyarakat. Ada lagi yang tahu? Baik, ibu perjelaskan sedikit di sini ya. Kehidupan sosial itu benar yang dikatakan teman-teman kita itu. Pengertian kehidupan sosial. Kehidupan sosial adalah kehidupan yang ada di dalamnya unsur-unsur sosial kemasyarakatan. Kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan. Dalamnya terjadi di lapangan. Kehidupan sosial juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan. Jadi kehidupan sosial ini berproses dia, bentuknya berproses. Sistem sosial budaya Indonesia. Sistem sosial budaya Indonesia termasuk juga dia dengan kehidupan sosial. Apa itu Bu sistem sosial budaya Indonesia? Sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia harus dalam mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi, berbangsa dan bernegara. Jadi sistem sosial budaya itu di bagiannya itu totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia. Di kehidupan sosial anak-anak ibu, ada juga yang aspek-aspek kehidupan sosial.
Ada yang tahu? Ya, benar sekali, masyarakat. Ada lagi adat istiadat. Iya, benar, adat istiadat. Jadi di kehidupan sosial ini kita membicarakan tentang budaya kita, kehidupannya yang ada di dalamnya. Pertama, aspeknya itu budaya. Ya, ingat ya. Aspeknya yang pertama, kehidupan sosial, budaya, masyarakat, politik, adat istiadat, norma, ideologi. Ada budayanya, di dalam budaya ada agama, ada masyarakat, ada istiadat, norma, dan ideologi. Bu, apa yang dimaksud dengan sistem budaya sosial tadi? Kenapa harus berkaitan dengan kehidupan sosial, Bu? Berikan satu contoh, yaitu COVID-19. Pertama, kebiasaannya berjabat tangan. Dulu ya anak-anak, berjabat tangan merupakan yang normal, hal bentuk yang normal. Kalau berjabat tangan ya berjabat tangan, itu biasa saja. Namun saat ini mungkin kebanyakan orang menghindarinya. Karena apa? Karena COVID. Dianjurkan pemerintah jaga jarak. Berjabat tangan tidak bisa, karena itu bisa mengakibatkan penularan COVID. Yang kedua, mencuci tangan sebelum adanya pandemi. Mencuci tangan sering dan sesegera mungkin setelah bepergian dari luar. Mungkin bukanlah kebiasaan. Sebaliknya, saat ini mencuci tangan menjadi kebiasaan yang sangat tidak bisa lepas dari keseharian. Manapun kita berada, pasti dikit-dikit cuci tangan, pindah tempat cuci tangan. Itu sudah merupakan kebiasaan. Itulah yang sudah dibudayakan pada saat ini. Jadi hampir menyeluruh ya, pemerintah menganjurkan itu. Padahal dulu sebelum ada COVID tidak ada budaya seperti ini. Jadi itulah yang dinamakan sistem budaya sosial. Jadi Ibu minta pada anak-anak nanti coba buat diagram perkembangan COVID-19 sebelum ada si COVID ini. Awal-awal ada si COVID ini, coba buat dari awal perkembangannya sampai saat ini. Itu nanti difotokan hasil diagram perkembangan COVID-nya. Baik, anak-anak. Ibu mau bertanya. Siapa sumber masalah corona sesungguhnya? Sumber masalah itu sebenarnya itu paling besar ada pada masyarakat. Semua masyarakat mungkin dipenuhi bayang-bayang negeri bagaimana organisme yang tak kasat mata itu berhasil melumpuhkan kota, bahkan mendunia, hanya dalam waktu yang relatif singkat. Dan kabar itu dari mana? Betapa cepatnya sang virus menjangkit orang-orang berbagai belahan bumi lain. Dari mana masyarakat mendapat informasi demikian? Iya, kalau bukan dari media. Masyarakat mendapatkan informasi yang seperti itu dari media. Informasi mungkin tidak sampai saat begini masalahnya. Mungkin tidak seperti ini. Apalagi kalau kita bisa memahami informasi dari pemerintah, kita bisa menjalankannya, kita bisa mencegahnya dengan baik. Kita ikuti peraturan, kita mencegahnya dengan baik. Sayangnya, dalam situasi serangan virus yang telah ditetapkan World Healthy Organization atau WHO sebagai pandemi ini, beberapa mengatakan informasi itu benar. Kalau kita tidak menyebarkan informasi tidak jelas kebenarannya, tentu akan memperburuknya keadaan. Dan itu akan berdampak pada kita sendiri. Jadi, mari kita menggunakan sosial media, teknologi dengan sebaik mungkin. Jadi, nanti coba anak-anak ibu rangkum, buat rangkuman atau kesimpulan tentang yang ibu jelaskan, agar nanti anak-anak ibu lebih mengerti dan lebih memahami. Jadi, anak-anak ibu yang berada di rumah dan menjaga pola hidup sehat,
memenuhi protokol kesehatan. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu, terima kasih. Selamat siang anak-anak ibu.